Selamat pagi, Bu Ani, Bu Viro, Selamat pagi, kabar? Bu Lia. Ya, Alhamdulillah baik. Ibu Ani, untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Ani, beliau merupakan guru IPA dari SMP Negeri 2 Karangploso 1 Atap. Dan beliau juga merupakan juara 1 Anugerah Guru Prima Kabupaten Malang tahun 2025. Beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk Bu Ani. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Khuratul Mafiroh, SPD. Beliau adalah guru di SMP Negeri 4 Karangploso 1 Atap. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 2, juga merupakan guru praktik mengajar Angkatan 9, kemudian sebagai Google Certified Trainer. Luar biasa, banyak sekali prestasi yang telah dicapai oleh Bu Viro. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Viro. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali sesi pertama, mari kita simak bersama paparan dari Ibu Ani Tri Susanti SPD yang akan membahas tentang pembelajaran mendalam berbasis berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Kepada Bu Ani, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih kepada moderator Ibu Lia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para fasil, kepala sekolah SD, guru-guru SD dan guru-guru SMP di Kecamatan Karangploso, Lawang dan Singosari. Jadi hari ini saya izin menyampaikan salah satu pembelajaran mendalam yang telah saya lakukan. Yang kebetulan pembelajaran ini saya ikutkan di salah satu ajang lomba untuk tingkat kabupaten menang. Alhamdulillah saya kemarin mewakili Kabupaten Malang untuk maju ke final tingkat provinsi. Jadi meskipun di tingkat provinsi saya tidak menang, tapi saya sudah sangat bangga gitu bisa mempresentasikan karya ini, dan karya ini tuh berkatnya dari workshop PM yang saya ikuti sejak bulan Juli itu. Jadi ceritanya ini sebenarnya menarik. Waktu OJT 2 itu saya kira kita akan upload video. Ternyata tidak. Jadi video yang sudah saya edit itu akhirnya saya ikutkan lomba, yang lombanya Dinas Pendidikan itu. Alhamdulillah di situ saya masuk semifinalis 10 besar, dan meskipun saya tidak masuk ke 3 besar, saya malah menangnya di event sebelah yang dari PGRI penyelenggaranya, lomba inovasi juga, yang akhirnya sampai ke tingkat provinsi. Jadi seperti apa sih pembelajarannya hari ini saya izin menyampaikan. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak Ibu sekalian. Kalau mendengar kata ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran IPA atau sains, itu yang ada di benak Bapak Ibu seperti apa ya? Pasti biasanya itu nggak jauh-jauh dari, kalau IPA itu ada menghitungnya fisika, itu ilmu pasti, itu abstrak sekali. Tapi bagaimana jika IPA itu kita gunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan sosial, kemudian untuk menyelesaikan isu gender yang terjadi menahun dengan pendekatan coding. Akan seperti apa sih posisi sains itu? Jadi di sini saya kemarin menyuguhkan suatu karya dengan judul Sains, Coding, dan Perempuan Berpikir Komputasional untuk Menyelesaikan Masalah Sosial. Nah,
hadir karena setiap tahun saya sebagai guru IPA satu-satunya itu melihat bahwa tiap kali ada topik sistem reproduksi di kelas 9, sistem reproduksi dan menstruasi itu selalu dianggap tabu oleh murid-murid. Murid perempuan dan murid laki-laki itu sama-sama merasa tidak nyaman. Aduh Bu, kok materinya kayak gini sih? Aduh, mereka cekikikan sendiri seperti itu. Nah, di sini melahirkan sebuah dampak. Dampaknya itu adalah ada kesenjangan yang nyata antara mapel IPA dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan murid. Yang murid perempuan itu malu ketika menstruasi loh, padahal itu kan proses alami di tubuh perempuan. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi murid perempuan malu. Malunya karena biasanya murid laki-laki itu membawa stigma yang keliru atau membawa anggapan yang keliru. Kemudian murid perempuan, teman-temannya yang perempuan itu biasanya diolok-olok, dibecandain gitu kalau lagi menstruasi. Nah, itu yang menjadikan suatu permasalahan yang cukup besar ya. Dan di sini lahirlah sebuah kebutuhan belajar. Saya ingin kegiatan belajar IPA itu tidak hanya belajar saja, tapi juga gimana sih caranya supaya relevan dan mematahkan tabu, tapi tetap harus ada inovasi teknologinya. Kira-kira bisa nggak ya gitu. Jadi saya mengubah konsep biologis itu tidak hanya konsep belajar saja, tapi juga menjadi suatu ilmu kehidupan. Kemudian mengubah stigma menjadi solusi nyata. Solusi nyata ini saya wujudkan lewat website edukasi. Website edukasi, karena kita bikin website, tantangannya itu sebenarnya tantangan utama. Meski sekolah saya ada di lereng gunung, tantangannya itu bukan cuma akses internet atau laptop dan smartphone saja, tapi tantangan utamanya justru gimana sih caranya kita memecah stigma itu. Gimana sih caranya supaya murid itu punya pemikiran yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Tidak hanya muridnya, ada rekan guru saya yang juga, emangnya murid itu sudah siap ya kalau diajak ngobrolin tentang reproduksi dan menstruasi, kan mereka masih kecil gitu. Terus yang murid-muridnya juga pada, aduh Bu, itu saya diketahuin anak cowok loh Bu, aduh Bu, itu urusannya cewek yang menstruasi, saya nggak mau belajar ini. Itu real terjadi memang selama bertahun-tahun. Akhirnya di sini saya melakukan suatu proses pembelajaran, itu 3 kali pertemuan. Yang pertama, sesuai dengan pengalaman belajar, pembelajaran mendalam, yang kegiatan memahami, ini kita tetap harus belajar dulu konsep sistem reproduksi dan siklus menstruasi itu seperti apa. Jadi tetap harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar teorinya, mau kita mengaplikasikan, itu pondasinya nggak akan kuat. Setelah itu, nah di sini baru mulai nih, mengaplikasikannya adalah murid saya, itu saya perintahkan untuk survei. Murid perempuan itu survei kepada murid perempuan di kelas lain. Yang murid laki-laki survei kepada murid laki-laki di kelas lain. Dari hasil survei tersebut nanti di pertemuan kedua itu akan hasil surveinya kita interpretasikan datanya, kita olah datanya untuk membuat website edukasi dengan kerangka berpikir komputasional. Nah, di pertemuan ketiga, ketika websitenya sudah jadi, itu akan didiseminasikan oleh murid. Jadi disebarluaskan juga. Hello, What's your name? I name it Laura. Do you mean my name is Laura? Yes, perdón. Where are you from? I'm from Spain. Do you mean I am from Spain? Yes, sorry. How old are you? I do 27 years. Do you mean I am 27 years old? Oh, Dios mío. How do I get better in English? You have to practice every single day. But I don't have anyone to practice with. Practicing with an AI tutor like me is affordable, easy, and will make you fluent in 3 months. Nice. How do I level up my English? Take the free quiz by clicking on this video. In 3 months, you'll be able to have Jadi alurnya yang pertama adalah survei. Murid perempuan yang kelas 9 itu survei kepada murid perempuan kelas 7, kelas 8, dan ada murid SD yang saya ikut sertakan karena sekolah saya ini dari sekolah SMP Negeri 2 Karangploso 1 Atap, sehingga kami juga ada murid SD di sana. Dan murid SD itu kan sekarang kelas 5, kelas 6 SD itu juga sudah menstruasi. Jadi kami ikut sertakan di surveinya. Dari hasil survei ini kemudian kita lanjut. Langkah pertama yaitu adalah dekomposisi.
yaitu menguraikan masalah berdasarkan data survei. Dari data survei itu kira-kira ada masalah apa ya? Lanjut, yang kedua adalah mengamati pola. Ada pola apa sih dari data survei yang sudah diperoleh? Yang ketiga, menentukan input dan output karena kita akan membuat website. Dan yang keempat, input dan outputnya itu ditata menjadi sebuah alur program atau PROM istilahnya. Jadi di sini 4 tahap ini adalah tahap berpikir komputasional yang dikoding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini promnya itu bukan dari saya, tapi murid yang menemukan sendiri. Caranya gimana? Caranya mulai dari dekomposisi sampai ke algoritma. Itu semua dilakukan oleh murid. Saya posisinya adalah sebagai fasilitator yang bikin desain pembelajarannya. Nah, algoritma ini selanjutnya akan sebentar. Nggak bisa. Nah, algoritma yang tadi intinya akan dijadikan ke sebuah website. Jadi pertama yang tahap dekomposisi ini contoh LKPD yang saya sediakan ke anak-anak. Anak-anak tinggal mengisi saja. Karena tahap berpikir komputasional itu kan belum pernah dilakukan oleh murid saya, sehingga saya membuat LKPD itu detail supaya anak-anak itu tidak bingung harus melakukan apa. Jadi kita taruh di LKPD-nya mulai tahap 1, ini tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 semuanya itu sudah ada di LKPD. Jadi murid itu bisa berpikir secara sistematis. Dan ini contohnya hasil belajar website edukasinya. Jadi yang murid laki-laki itu bikin website edukasi tentang panduan menstruasi. Di situ ada mitos dan fakta. Sedangkan yang murid perempuan itu bikin website prediksi siklus menstruasi. Jadi yang bisa memprediksikan kira-kira bulan depan itu mereka akan menstruasi di tanggal berapa berdasarkan data di bulan ini. Agak susah ya. Nah, dari sini hasil belajarnya itu sebenarnya bukan hanya si website edukasi tadi, tapi juga ada hasil belajar kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang hasil belajar kognitif itu murid terlihat tidak hanya memahami siklus menstruasi dan sistem reproduksi itu secara biologis saja, tapi mereka punya kesadaran akan reproduksi remaja. Yang kemudian kalau untuk hasil belajar psikomotorik tentu murid bisa menuliskan prom. Dan promnya itu bikin sendiri tapi nggak asal bikin. Karena mereka sudah melalui suatu proses berpikir yang sistematis itu tadi. Dan yang paling penting di sini pas saya yang paling suka itu adalah hasil belajar afektif. Atau di sini tuh lahir perubahan sikap. Akhirnya si murid perempuan itu tahu gimana sih cara mengelola kegiatan menstruasinya. Mereka harus lebih primpen istilahnya. Mereka nggak malu lagi meskipun mereka menstruasi. Nggak ada lagi ceritanya bu saya bocor gitu. Karena mereka sudah tahu harus melakukan apa di tanggal berapa. Sedangkan yang murid laki-laki akhirnya tahu. Karena diskusinya itu langsung dalam satu kelas yang ada murid laki-laki dan murid perempuan. Jadi mereka itu langsung membuka ruang diskusi. Karena selama ini murid laki-laki itu punya pemikiran bahwa mohon maaf, darah menstruasi itu kotor. Langsung itu di debat sama teman-temannya yang perempuan. Enggak gitu. Akhirnya terjadilah diskusi yang terbuka dan murid laki-laki tahu mana yang benar dan mana yang mitos saja. Nah, apa yang saya katakan itu saya tidak asal bilang ya, karena itu merupakan hasil refleksi dari yang dituliskan murid. Jadi saya memberikan refleksinya tertulis, self assessment. Jadi mereka benar-benar menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang pembelajarannya, tentang
codingnya, tentang bagaimana sih sistem menstruasi. Kemudian ada umpan baliknya dari website itu kan harus disebarluaskan ke adik-adik kelas juga, sehingga yang mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran ini bukan hanya kelas 9 yang saya ajarkan, tapi juga kelas 7 dan kelas 8, kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Jadi kewargaannya itu terbentuk secara alami berdasarkan proses diseminasi ini. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. What is 5 plus 3? We can solve the problem. Dari sini saya sadar bahwa ternyata kalau sains itu dipadukan dengan coding dan kepekaan sosial, ini akan menumbuhkan sebuah pembelajaran yang transformatif. Jadi murid itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi mereka itu juga menjadi agen perubahan. Mereka itu bisa melihat suatu masalah, menyelesaikannya berdasarkan suatu proses berpikir yang runtut dan berdasarkan data, tidak hanya asal belajar. Dan kemudian mereka bisa menyebarluaskan apa yang mereka pelajari di kelas, dan itu menurut saya sudah cukup beberapa aspeknya untuk memenuhi aspek si pembelajaran mendalamnya. Jadi kemarin seperti inilah proses belajar yang akhirnya membawa saya sampai ke provinsi, sehingga saya sangat bersyukur bisa mempresentasikannya di hadapan Bapak Ibu yang hebat semua. Untuk presentasi kali ini saya cukup sampai di sini. Semoga kita tetap konsisten untuk menerapkan proses-proses pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan. Terima kasih kepada moderator, saya silakan. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Bu Ani. Mohon maaf Bu Ani, mungkin ada video yang bisa dilihatkan kepada pemirsa? Bu Viro dulu. Tidak ada ya. Oke, terima kasih kami sampaikan